Jadi hari ini aku membuat video review. Video reviewnya itu buku. Jadi kemarin aku habis beli dua macam buku. Yang satu yang hitam ini The Secret of Dark Psychology, dan yang satunya ini Don't Be Yourself. Jadi ini anjuran bukunya tuh jangan jadi diri kalian sendiri. Nah itu yang buat aku penasaran. Kan kebanyakan tuh orang-orang be yourself, jadi diri kalian sendiri, nggak perlu copy paste orang lain, nggak perlu ngikutin apa pencapaian orang lain gitu kan. Nah karena itu aku kepo sama buku yang ini. Nah yang pertama kita bakal bahas satu buku ini dulu yang udah selesai aku baca, The Secret of Dark Psychology. Mari kita bahas per babnya. Aku udah baca 1 bulan kali ya, soalnya kalau nggak salah aku belinya tuh udah lama juga. Dan aku bacanya itu emang di waktu luang aku, karena aku sambil kerja kan. Jadi paling aku spare sehari itu paling 15-30 menitan untuk baca buku ini. Dan aku udah siapin contekan. Jadi aku suka nulis guys, makanya aku ada niat mau review buku ini. Jadi di buku ini by David Miller terdiri dari 6 bab. Jadi yang pertama itu ada jenis-jenis pengendalian pikiran. Kemudian nanti tiap satu jenis di pengendalian pikiran itu dibahas dalam satu bab tersendiri. Jadi di sini totalnya ada 6 bab. Kita bahas bab yang pertama dulu ya. Jenis-jenis pengendalian pikiran. Ada 5 macam. Yang pertama itu ada brainwash atau cuci otak. Yang kedua ada hipnosis. Yang ketiga ada manipulasi. Yang keempat ada persuasi. Dan yang kelima ada tipu muslihat. Pertama yaitu cuci otak atau brainwash. Jadi subjek itu dibuat seolah-olah merasa bersalah akan pilihannya, dan nanti dia akan diberi pemikiran tertentu yang dimana dia itu buat seakan itu adalah pilihannya, padahal itu pengaruh dari orang lain. Garis besarnya seperti itu, secara singkatnya seperti itu. Kemudian kita bahas dulu yang kedua, itu tadi ada hipnosis. Sebenarnya hipnosis ini tuh dipakai di banyak bidang ya, apalagi teks medis. Kan biasanya ada tuh anak kecil yang nggak suka makan, dia dihipnosis, akhirnya jadi mau makan. Sebenarnya malah bagus, cuman kalau salah penggunaan, ya kurang bagus jadinya. Kita bahas yang ketiga, itu ada manipulasi. Subjek itu dibuat terjebak dalam situasi tertentu, dimana subjek ini nanti dia tuh seakan-akan terikat dengan seseorang. Nah, jadinya dia tuh nggak bisa keluar dari kondisi tersebut. Manipulatornya ini, dia tuh akan memanfaatkan kondisi subjek yang nggak bisa keluar dari kondisi tersebut, yang terikat kuat oleh seorang manipulator tersebut. Oke, itu secara singkat. Yang keempat, kita bahas tentang persuasi. Tentunya kita udah sering dengar ya, persuasi itu kayak gimana, baik waktu sekolah maupun bidang politik. Kan kebanyakan orang politik tuh suka persuasi kan, supaya banyak yang memilih dia, memilih beliau, dan beliau mendapatkan manfaat dari persuasi yang beliau lakukan. Nah, persuasi ini tujuannya tuh bisa baik dan buruk. Jadi memang semua tuh tergantung di pribadi masing-masing. Bahas yang kelima, ada tipu muslihat. Secara garis besar, tipu muslihat ini hampir sama dengan bohong, dimana nanti korbannya akan memiliki trust issue, lebih digambarkan ke hubungan seorang pasangan. Perlu digarisbawahi, hampir semua subbab yang dibahas di sini itu dihubungkan ke pasangan ya, aku nangkepnya kayak gitu. Nah, selanjutnya kita akan bahas tiap bagiannya lebih lengkap lagi. Kita ke bab selanjutnya, yaitu bab 2, yang membahas tentang brainwash atau cuci otak. By the way, aku bawa contekan guys, tapi hasil ringkasan aku sendiri yang tetap baca. Jadi katanya itu brainwash itu bersifat sementara dan akan kembali ke pemikiran awal. Brainwash sendiri ini tuh ada 10 tahapan kompleks yang buat orang yang emang niat ngelakuinnya sih ya. Dan kekurangan tidur, pola makan yang tidak teratur, itu bisa loh penyebab kena brainwash atau cuci otak. Jadi buat kalian-kalian yang tidurnya belum teratur, makannya belum sehat, belum bergizi, perbaikilah biar nggak gampang cuci otak. Kenapa sih kok bisa kurang tidur, makan yang tidak bergizi itu bisa menjadi penyebab cuci otak?
Logikanya gini, kalau misalnya kalian kurang tidur, pastikan otak kalian tuh susah fokusnya. Nah, dari situlah nanti seseorang masuk nyuci otak kalian. Emang mau? Kan enggak kan? Kurang gizi, ya mungkin perbandingannya hampir sama sih. Gitu. Selanjutnya kita akan membahas bab 3 tentang hipnosis. Sebenarnya hipnosis ini tuh bisa berdampak di emosional dan psikologi seseorang. Di depan tadi aku udah sempat bilang kalau hipnosis itu banyak digunakan di konteks medis kan ya. Misalnya untuk persalinan kadang bisa, untuk orang yang mau berhenti merokok bisa, anak kecil yang susah makan bisa. Sebenarnya bagus hipnosis itu. Dan lebih seringnya lagi kita tuh lihat di pertunjukan TV atau panggung orang yang hipnosis. Dan kadang itu pura-pura. Tapi hipnosis ini buat orang yang fokusnya bagus, dia bisa kerja. Jadi emang nggak semua orang itu bisa terhipnosis. Tergantung latar belakang psikologi, pengalaman masa kecil, dan kemampuan melupakan perasaan tertentu di masa lalu. Untuk pengaplikasiannya sendiri bisa untuk kesehatan psikis, emosional militer, hipnoterapi dalam demam panggung juga bisa. Nah, teknik hipnosis sendiri ini tuh ada macam-macam, ada tradisional, ada video, ada NLP dan sublimasi. Inti dari hipnosis ini itu subjeknya tuh harus terbuka untuk dilakukan hipnosis. Oke, kita bahas ke bab selanjutnya. Itu ada manipulasi. Manipulasi ini lebih menggambarkan ke suatu hubungan laki-laki dan perempuan ya. Kebanyakan sering kita dengarkan cowoknya manipulator, ceweknya manipulator, playing victim, dan lain-lain. Dan tujuan manipulator ini tuh macam-macam ya, yang bisa membuat subjek itu ketergantungan, kebingungan, kemudian emosional, terus dan kehilangan rasionalitas. Jadi kemampuan berpikir rasionalnya tuh hilang. Kebanyakan kan perempuan gitu ya, cinta-cintaan tapi nggak berpikir rasional, terikat dan tidak bisa lepas dari manipulator. Dan selanjutnya kita ke bab kelima, persuasi. Kita singkat-singkat aja ya. Jadi persuasi ini subjek itu lebih dikontrol untuk menentukan pilihannya, meskipun pada setiap pilihan ini diberi pengaruh-pengaruh tertentu. Jadi sebenarnya tiap pilihan ini tuh bukan pure. Tiap pilihan A dan B ini tuh tetap ada pengaruh-pengaruh dari persuasi tersebut. Nah, persuasi ini dapat dilakukan dengan lembut, memberi atau membalikkan kata-kata menjadi emosional. Dan yang terakhir kita akan membahas tentang tipu muslihat, ada di bab 6. Sebenarnya garis besar seperti yang aku bilang tadi di awal, itu kebohongan. Nanti subjeknya bakal terkena trust issue. Aku ada dapat ilmu dari seseorang, gimana sih cara tahu orang itu tuh bohong atau enggak. Jadi kalau misalnya kalian tanya, dan misalnya, kamu ngelakuin ini nggak sih? Dan kalau misalnya si subjeknya itu jawabnya, nadanya tuh nggak biasa aja, nadanya tinggi atau merendah. Tinggi sih biasanya. Enggak kok, aku nggak ngelakuin itu. Atau yang lebih tinggi lagi, itu tuh bisa jadi tandanya bohong. Katanya orang begitu. Dia juga baca buku, cuman aku nggak terlalu tanyain dia tuh baca buku yang mana. Tapi dia emang suka belajar psikolog orang sih. Aku banyak belajar dari dia. Dan kalau di buku ini dibilang kebenaran itu tidak membutuhkan tipu muslihat. Kebohonganlah yang harus bekerja keras untuk mempertahankan dirinya. Bagus banget quotes-nya tuh. Keren. Jadi aku ringkas. Jadi ringkasannya dalam satu buku ini, The Secret of Dark Psychology by David Miller ini tuh terdiri dari 6 bab. Bab pertama membahas tentang garis besar dari masing-masing bab, macam-macam pengendalian pikiran tadi, ada brainwash, hipnosis, manipulator, persuasi, dan tipu muslihat. Itu di bab pertama. Kemudian di bab kedua mereka membahas tentang cuci otaknya sendiri atau brainwash. Kemudian bab ketiga membahas tentang hipnosis, bab keempat membahas tentang manipulator, bab kelima membahas tentang persuasif, dan yang terakhir membahas tentang tipu muslihat. Bagus bagi orang-orang yang ingin belajar tentang psikologi manusia.
Mungkin itu dulu review buku pertama dari aku. Semoga selanjutnya aku bisa nge-review buku lebih baik lagi dan lebih menarik lagi. Oke, thank you, bye-bye.